Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa dan mudah-mudahan kita yang hadir saat ini di Masjid Al-Irsyad Surabaya maupun yang saat ini mendengarkan siaran ini melalui Suara Muslim Surabaya, Suara Muslim Madiun dan Suara Muslim Lumajang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan. Menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita sejenak menyimak tilawah Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Muhammad Jamal Bajri, siswa dari Sekolah Dasar Al-Irsyad Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji yaumiddin. Hadirin sekalian dan mitra muslim yang dimuliakan Allah, sekarang kita sudah berada di tanggal 22 dari bulan Sya'ban yang sebentar lagi insyaallah kurang lebih 8 atau 9 hari, karena kita tahun ini akan berbeda mengawalinya. Kita akan berjumpa dengan selalu bulan istimewa. Karena Ramadan itu adalah bulan yang teramat istimewa, karena memang Allah memberikan banyak keistimewaan di bulan tersebut yang tidak Allah berikan di bulan-bulan yang lain. Yang karenanya lah maka kesiapan kita untuk menyambutnya ini sebagai unsur penting yang akan menentukan keberhasilan kita untuk meraih keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan itu. Ramadan bulan istimewa karena Ramadan ini adalah bulan yang semuanya rahmat. 1 bulan penuh, bulan yang semuanya ampunan dari dosa dan semuanya bulan pembebasan dari neraka. Tidak terpotong-potong menjadi 3 bagian. Bentuk rahmatnya Ramadan itu bahwa di bulan ini Allah tetapkan waktunya semuanya adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, likulli muslimin da'watun mustajabatun yad'u biha fi Ramadan. Setiap muslim itu ada masa berdoa yang sangat mustajab ketika dilakukan di bulan Ramadan. 1 bulan penuh. Ramadan bulan di mana setiap datang
bulan tersebut Allah membuka pintu surga lebar-lebar, menutup pintu neraka rapat-rapat, dan membelenggu setan-setan yang selama ini mengganggu kita orang muslim untuk melakukan ibadah-ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, penuh rahmat, karena semua ibadah yang hormat di bulan ini itu ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Tapi ketika kita laksanakan di bulan ini, maka nilainya jauh lebih besar daripada saat ibadah itu kita lakukan di selain Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan dari dosa, dan itu semuanya satu bulan penuh, karena ketika Rasulullah menjelaskan tentang amal-amal ibadah yang menjadi sarana pengampun dosa di Ramadan itu tidak disebutkan di tengahnya saja, ada akhirnya saja. Rasulullah mengatakan misalnya tentang sholat malam atau puasa di Ramadan, Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, barang siapa yang sholat di malam-malam 1 bulan penuh yang didasarkan atas keimanan dan semata-mata ingin mencari Allah, maka puasanya, sholatnya itu akan menjadi sarana pengampun dosa. Ramadan adalah bulan yang dia merupakan bulan pembebasan dari neraka, itu 1 bulan penuh, di mana Rasulullah mengatakan, inna lillahi fi kulli lailatin min Ramadan utaqa'a minan nar. Allah itu pada setiap malam Ramadan, bukan di akhirnya saja, membebaskan orang-orang dari api neraka. Itu di antara keisian Ramadan. Nah, bahwa di Ramadan ini amal-amal yang Allah firman di dalamnya itu istimewa karena nilainya lebih dari pada saat kita lakukan di Ramadan. Nah, yang teristimewa adalah puasa. Kenapa istimewa puasa ini? Istimewa karena puasa itu satu ibadah yang kalau dilihat dari aspek pahalanya nggak tertandingi oleh ibadah apa saja. Allah sendiri yang mengatakan itu dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi. Saya sendiri akan memberikan pahala puasa itu. Banyak sekali. Bentuk banyaknya itu, wujud banyaknya itu ketika ada seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah Muhammad, Abu Umamah mengatakan demikian, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni billah. Perintahkan aku satu perkara saja yang apabila aku lakukan Allah memberikan manfaat besar. Rasulullah mengatakan, alaika bisawmi fa innahu la mathala lahu. Berpuasalah Anda, karena puasa itu ibadah yang tidak tertandingi pahala. Maka itu puasa itu dalam hadis-hadis sahih dikatakan dia menjadi sarana pengampun dosa. Dia adalah ibadah yang akan memberikan syafaat kita di hari kiamat nanti. Dia ibadah yang akan menjadi perisai yang membentengi kita dari neraka. Dia ibadah yang akan menjadi sarana untuk mengantarkan kita untuk mendapatkan 2 kebahagiaan, dunia dan akhir. Namun keistimewaan pahala puasa itu tentunya baru akan Allah berikan kepada kita kalau puasa kita itu benar. Nah, puasa itu ada ketentuannya. Dikatakan benar kalau sesuai aturan yang dijelaskan Rasulullah SAW. Aturannya itu ada aturan minimal yang hanya dengan itu sah. Yang kedua ada aturan ideal yang dengan itu akan menambahkan pahalanya. Nah, aturan minimalnya itu berkaitan yang pertama dengan niat. Sebagai juga aturan niat ini aturan yang mengikat pada setiap ibadah kita. Bahwa saat kita ingin puasa kita benar, pastikan niat itu karena Allah saja. Bergeser sedikit saja, nggak akan pahala. Dan untuk niat puasa Ramadan, pastikan dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Karena kalau kita lakukan setelah subuh, nggak sah. Nah, tapi kesalahan niat di Ramadan itu biasanya hanya terjadi di awalnya. Saat kita tidur pada akhir Sya'ban, ba'da Isya, belum ada informasi besok Ramadan. Kita bangunnya kesiangan, sudah waktu subuh. Saat kita bangun subuh itu diinformasikan, tadi malam diumumkan hari ini Ramadan. Nah, karena taunya itu kita setelah subuh Ramadan, maka puasa hari itu nggak sah. Harus kita qadha nanti. Tapi untuk hari berikutnya, insya Allah nggak salah. Karena niat itu tidak harus diusapkan. Cukup dalam hati saja. Maka orang kalau sholat tarawih berarti besok niat Ramadan. Puasa, karena apa? Sholat tarawih hanya terjadi di malam Ramadan. Apalagi sahur. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa kita baru akan sah kalau kita lakukan di waktunya. Yaitu subuh sampai maghrib. Kalau setelah subuh, sebelum maghrib, kita melakukan hal-hal yang membatalkan, tidak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa itu baru akan sah kalau puasa kita itu total.
bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menahan semua syahwat kita, syahwat lisan, syahwat mata, syahwat pendengaran, semua syahwat kita tahan. Karena apa? Kalau kita puasa hanya sekedar menahan syahwat makan dan minum, sementara menahan syahwat anggota badan yang lain, enggak ada sah puasa kita. Rasulullah mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun min ayyada ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang berpuasa kok masih berbohong, masih berbuat hal-hal yang akan mendatangkan amarah Allah, ngerasani yang lain, maka Allah enggak menghiraukan puasa, enggak ada pahala sama sekali. Itu ketentuan minimal yang hanya dengan itu akan sah. Tetapi puasa itu akan bertambah pahalanya yang begitu banyak kalau kita mengikuti sunnah-sunnah puasa. Sunnah puasa itu yang pertama tidak boleh kita lupakan, Rasulullah berpesan, yaitu makan sahur. Rasulullah berpesan dalam hadis Bukhari Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahur kalian, karena sahur itu makan penuh barokah. Artinya apa? Kalau kita puasa nggak sahur, berarti akan kehilangan barokah puasa. Yang kedua, dan sahur ini akhir waktunya bukan tarhim. Akhir waktunya adalah ketika datang waktu sholat subuh. Rasulullah berpesan begini, kalau kalian mendengar Bilal adzan, maka sahur kalian. Karena Bilal itu adzannya sebelum subuh. Sampai kalian mendengar Abdullah bin Ubay bin adzan. Karena Abdullah itu adzannya ketika subuh datang. Bahkan saking baiknya sahur di akhir waktunya, dan sahur itu sunnah di akhir waktunya, Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Hakim dalam buku Mustadraknya, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu. Kalau kalian sedang sahur kemudian mendengar adzan sementara gelas sudah diangkat begini, sudah diangkat, maka perintah Rasulullah sunnahnya jangan diletakkan, jangan ditaruh sampai dia dihabiskan. Itu sunnahnya. Ketika sudah diangkat, karena perintahnya itu kalau sudah diangkat jangan ditaruh, itu perintah itu sunnah. Bukan adzan mencari gelas. Itu nggak boleh. Yang kedua sunnahnya yaitu menyegerakan buka. Bukanya wajib. Orang nggak puasa nggak buka dosa. Tapi sunnahnya buka disegerakan. Rasulullah berpesan hadis Bukhari Muslim, wala yazalu ummati bi khairin ma ajjal fitrah. Umatku akan senantiasa terjaga dalam kebaikan puasanya kalau dia menyegerakan bukanya. Jadi saat datang waktunya buka langsung batalkan dengan manu. Ya. Yang ketiga sunnahnya berdoa. Sewaktu puasa khususnya ketika berbuka. Doa waktu buka itu kata Rasulullah nggak ditolak. Innalil muslimi dakwatan la turaddu inda fitri. Bagi berpuasa itu ada masa berdoa, nggak ditolak, yaitu ketika berbuka. Nah, doanya itu setelah berbuka dan bukan sebelum berbuka. Kalau sebelum berbuka itu makan minum doanya hanya samillah, baca basmalah saja. Nah, doanya itu kenapa setelah berbuka? Karena doanya begini yang diajarkan, dzahabal dhama'u wabtallatul uruku wa thabatal ajru insyaallah. Semuanya pakai fi'lin madhin, kata kerja masa lalu, past tense, bukan future tense, bukan present tense. Artinya dzahabal dhama'u, telah hilang rasa haus, sudah selesai. Wabtal uruk, telah basah tenggorokan. Tadi yang diajarkan di media-media doa sebelum berbuka itu salah. Salahnya apa? Dua salahnya. Salahnya dua, kalau kita doa sebelum berbuka berarti akan tidak menyegerakan bukanya, memperlambat. Ini meninggalkan sunnah. Yang kedua, doa yang diajarkan adalah pakai kata-kata fi'il madhi setelah berlalu. Itu sunnah puasa. Nah, kemudian untuk kita ketahui yang membatalkan puasa, karena ini harus kita ketahui untuk kita hindari agar puasa kita sah. Ada 5 disepakati. Yang pertama adalah yang dengan sengaja makan dan minum. Yang nggak sengaja lupa itu rezeki. Hadisnya Bukhari Muslim begini. Idza nasya ahadukum wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innallaha at'amahu wa saqa. Kalau kalian sedang puasa kemudian lupa makan minum, ingat, hentikan.
Tapi Rasulullah teruskan puasanya. Karena apa? Rasulullah mengatakan karena Allah yang memberi rezeki dia, memberikan makan minum. Maka kalau kita lupa, kemudian ingat, henti, doanya alhamdulillah, bukan istighfar. Istighfar itu dosa. Ini diberi rezeki, maka alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dengan sengaja muntah. Rasulullah mengatakan manis taqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaknya dia mengkodok, berarti batal. Wa man dzara'al qayu falyaqdi. Yang enggak sengaja muntah, enggak perlu mengkodok, berarti enggak batal. Yang ketiga, yaitu yang dengan sengaja mengeluarkan sperma, ya dengan onani, masturbasi. Kalau mimpi di siang hari mengeluarkan, itu enggak batal. Dan yang keempat ada yang dengan sengaja berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, itu dosa besar dan batal puasanya, kena kafarah karenanya. Kemudian yang kelima ada wanita yang mengeluarkan darah haid atau otomatis batal. Itu 5 hal yang membatalkan puasa untuk kita ketahui agar kita bisa menghindarinya, agar puasa kita sah. Nah, itu teristimewa ibadah. Yang kedua yang istimewa adalah qiyam Ramadan. Sholat di malam istilah tarawih. Sholat ini sunnah dan sunnahnya berjamaah di masjid. Kalau saya mencontohkan itu, para sahabat meneruskannya dalam berjamaah untuk sholat tarawih ketika zaman Umar dan berikutnya. Nah, hanya saja rakaat tarawih itu bebas, tidak ada batas maksimal rakaatnya. Zaman Rasulullah 11, tapi panjang-panjang rakaatnya, sampai bengkak Rasulullah karena satu rakaat bisa setelah Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Zaman Umar 21 dan 23. Zaman Umar bin Abdul Aziz sampai 36. Ini bebas saja. Maka para ulama mengatakan, seorang ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari perbedaan rakaat tarawih sahabat itu begini. Sesungguhnya perbedaan jumlah rakaat tarawih para sahabat itu adalah perbedaan yang bukan perbedaan kontradiktif, tapi perbedaan yang bersifat variatif. Ikhtilafu ta'addud. Beliau mengatakan kadang-kadang sahabat Rasulullah itu sholat tarawihnya 11 rakaat tapi panjang-panjang sampai banyak yang bertumpu ke tongkat. Tapi kadang-kadang mereka sholat tarawih dengan jumlah yang banyak sekali, rakaat pendek-pendek. Itu mereka pilih sesuai dengan kesiapan mereka masing-masing. Maka kita tidak perlu saling menyalahkan tentang jumlah rakaat ini. Tarawih ini di samping dia sholat yang menjadi sarana penghapus dosa kita, dia juga sholat yang akan bisa menyempurnakan sholat-sholat fardu kita yang nggak sempurna. Itu salah. Yang ketiga, yang paling penting lagi, samping itu yaitu meningkatkan infak. Infak itu bukan zakat. Kalau zakat itu kewajiban yang mengikat setiap muslim yang kaya saja. Tapi infak itu kewajiban yang mengikat setiap muslim yang kaya dan miskin. Untuk itu tidak di Ramadan saja, di Ramadan ditingkatkan. Untuk itu karena dia mengikat kita kaya dan miskin, Rasulullah suatu saat ketika mobilisasi dana, dan ada seorang sahabat miskin minta izin untuk dilakukan infak untuk kali itu saja, Rasulullah mengatakan kepada sahabat itu, wabima tadkhul jannata idzan, kalau Anda dilakukan infak, Anda mau masuk surga dengan apa? Untuk itulah Allah pun menyebutkan bahwa sifat penghuni surga, bahkan sifat pertama itu surat yang ketiga 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Penghuni surga itu ialah mereka-mereka ketika hidup di dunia senantiasa berinfak dalam keadaan kaya atau miskin. Dan infak beda dengan zakat. Zakat itu adalah persentasenya 2,5%, 5%, 10%, maksimal 20%. Kalau infak tidak, 1.000, 2.000, 1 juta infak. Tetapi kalau zakat itu periodenya ada setahun sekali. Infak itu harus rutin dan rutinnya harian, bukan bulanan, bukan pekanan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan hadis Bukhari Muslim begini, ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa malakani yanzilan. Tidak ada satu hari pun apabila seorang itu bisa hidup sampai pagi hari yusbih, kecuali akan ada 2 malaikat yang diutus untuk berdoa. Malaikat pertama doanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada hambamu yang berinfak hari ini. Itu setiap hari didoakan agar Allah menggantikan
infaknya itu dengan yang lebih besar lagi. Yang kedua, malaikat doanya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi hamba-Mu yang berinfak tadi. Jadi kalau kita nggak infak, tidak hancur. Hancur ini para ulama mengatakan bisa hartanya hancur, bakar, rampok, dicuri, atau kalau tidak harta utuh tapi hancur barokahnya, nggak berbarokah sama sekali. Dan ini harian. Karena ada yang bertanya begini, bolehkah infak itu sekaligus banyak satu bulan sekali? Boleh. Tapi yang jadi masalah, malaikat doanya nggak bulanan, harian doanya malaikat itu. Nah itu maka harus harian ini. Maka itu setiap kita itu mestinya, setiap di rumah kita itu ada disiapkan kotak infak yang terjangkau oleh keluarga kita, anak kita, istri kita, suami, semua terjangkau. Sehingga kalau kita nggak punya sasaran infak, kita masukkan infak kita. Anak kita yang kita kasih uang saku harian 3.000, 5.000 itu, biasakan setiap hari 500 rupiah harian itu. Untuk apa? Untuk tidak kena doa buruknya malaikat. Nah di Ramadan harus ditingkatkan. Kenapa? Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah orang paling dermawan, dan kedermawanan beliau itu memuncak ketika Ramadan tiba. Digambarkan karihil mursalah, sebagai angin yang berhembus kencang, semakin asasara. Kenapa? Fadilahnya lebih. Rasulullah mengatakan afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah di Ramadan. Kenapa? Nilainya lebih. Itu infak di Ramadan. Kemudian ada amal yang lain yang harus kita lakukan di Ramadan, kita tingkatkan, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Kita tingkatkan. Quran adalah buku, kitab yang sengaja Allah turunkan untuk dengan panduan. Maka kita wajib untuk berinteraksi agar kita jadikan panduan. Nah, interaksi Al-Quran itu ada 3. Bukan sekedar membaca. Membaca itu bagian dari kewajiban Quran. Halnya besar. Tapi Quran diturunkan bukan sekedar dibaca. Tapi ada 3 hal yang harus dilakukan oleh Al-Quran ini. Pertama, membacanya. Karena Allah perintahkan dalam surat yang ke-2945. Wajib baca Quran itu. Dan pahalanya besar. Yang kedua, dalam membaca itu karena kewajiban dan ada targetnya. Kalau targetnya 1 bulan 1 juz, maka harus kita paksakan waktunya. Jangan menunggu kesempatan, nggak akan sempat. Baca itu. Yang kedua, menghafalnya. Karena saya mengatakan, menggambarkan orang punya hafal Quran, man laisa fi jawfihi syai'un al Quran kal baitil kharibi. Orang nggak punya hafal Quran, persis rumah yang rusak, nggak berfungsi. Yang ketiga, yang paling penting, yaitu mentadaburi Al-Quran untuk kita pahami agar bisa dijadikan pelajaran. Dan itulah tujuan diturunkan Al-Quran. Allah katakan surat 38 ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab ini kami turunkan ke Muhammad penuh barokah ini untuk ditadaburi agar bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, di Ramadan harus kita tingkatkan interaksi kita. Kenapa? Rasul mengisyaratkan setiap Ramadan tiba, Jibril alaihissalam senantiasa mendatangi Rasulullah bukan membaca Al-Quran untuk mudarosah, yaitu mengkaji Al-Quran. Kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 20 hari. Ini sebagai isyarat agar Ramadan juga kita jadikan momentum untuk kita jadikan momentum berinteraksi dan tingkatin itu Al-Quran. Nah kemudian jamaah sekalian dan mitra muslim, kalau nanti Allah berkenan untuk mempertemukan kita dengan 10 hari Ramadan, Rasulullah menganjurkan kepada kita agar kita lebih tingkatkan ibadah kita. Kalau Rasulullah mencontohkan dengan senantiasa iktikaf setiap Ramadan sejak hijrah sampai wafat. Rasulullah kalau masuk 20 Ramadan sebelum maghrib sudah masuk masjid, tidak keluar sampai di akhir Ramadan untuk itikaf, karena itikaf itu pahalanya besar. Rasulullah menggambarkan tentang itikaf itu pahalanya fadzalikumur ribat. Iktikaf itu sejajar nilainya dengan orang berjaga di medan perang. Di Ramadan lebih ditekankan, kan di Ramadan itu khususnya sebelum akhir Ramadan, orang yang itikaf itu orang ibadah, maka potensi dapat Lailatul Qadar paling besar.
Karena Lailatul Qadar itu diberikan kepada mereka yang sedang ibadah pada malam itu. Nah, iktikaf tujuannya hanya ibadah saja, maka potensinya lebih besar daripada yang iktikaf. Nah, kemudian sebagai penutup ibadah Ramadan adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu disebut zakatun nafs, zakat jiwa. Untuk itu ulama mengatakan anak yang masih dalam kandungan ibu, yang sudah berumur 4 bulan di kandungan ibunya, sudah ditiwan ruh, maka juga diwajibkan zakat. Nah, zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Ukuran nisabnya kecil. Ukuran nisabnya bila seorang muslim mempunyai kelebihan makanan yang dibutuhkan hari raya dan malamnya, yang itu kelebihannya cukup 1 sok saja, sudah wajib zakat fitrah. Maka seorang yang miskin itu untuk zakat fitrah bisa jadi saat itu dia menerima langsung juga wajib zakat. Kenapa? Zakat fitrah boleh dibagikan 2 hari sebelum Idul Fitri. Bisa jadi orang miskin itu sebelum hari raya dapat zakat fitrah dari tangganya, kanan dapat, kiri dapat, depannya dapat, dan masjid dapat. Menjelang sholat id berkumpul beras sampai 10-5, maka saat itu dia wajib zakat. Nah, zakat ini wajib dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Untuk itu saat itu sunnahnya ditakhirkan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan pelaksanaan zakat fitrah. Nah, itu zakat fitrah. Nah, itu 1 sok saja, fungsinya besar. Fungsinya Rasulullah mengatakan tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafati wa tu'matan lil masakin. Fungsi zakat fitrah itu bisa membersihkan kotoran-kotoran yang merusak puasa kita. Mungkin kita nggak sengaja ngerasani, nggak sengaja bohong, akan suci, bersih lagi dengan zakat fitrah itu. Dan yang kedua, sebagai bantuan untuk konsumsinya orang-orang miskin. Nah, jamaah sekalian dan mitra muslim yang dimuliakan, kalau nanti Allah berkenan untuk memperuntukkan kita dengan bulan berikutnya, Rasulullah menyunahkan agar kita sempurnakan puasa Ramadan kita dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang Rasulullah mengatakan, hadis muslimnya, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan syawal kana kasaumid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kok dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ibaratnya adalah puasa dia 1 tahun penuh. Itu jamaah sekalian, barangkali beberapa ibadah yang mungkin perlu kita ketahui untuk kita bisa laksanakan dengan maksimal di Ramadan nanti. Allah berkenan mempertemukan kita bulan itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf selanjutnya saya berikan kepada Mas Azki. Ya, terima kasih Ustadz. Dan ini kesempatan berikutnya cukup panjang masih untuk hadirin sekalian yang ingin bertanya dan menggali tentang hal-hal yang terkait di bulan Ramadan. Sehingga nanti di bulan Ramadan masuk ibadah puasa kita tidak bingung lagi. Seperti tadi misalkan bagaimana puasanya orang yang tidak niat di malam hari karena tidak dapat informasi. Nah, itu sudah kita ketahui dan kita berharap semua yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan, baik yang diwajibkan maupun hal-hal yang membatalkan, sudah kita pahami semua. Baik, dari bapak-bapaknya ada yang bertanya? Oke. 3 penanya saya mohon bisa maju ke depan, Bapak. Cek 1 2. Ya. Bapaknya terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mustaqim dari Wiyong. Pertanyaan saya terkait dengan polemik awal Ramadan. Banyak mana, artinya mayoritas ulama dunia itu wujudul hilal atau ru'yatul hilal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan kedua tadi sebelah sini, silakan. Terima kasih. Nama saya Heru dari Benowo. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, jika tadi ketika minum terdengar azan sudah diangkat gelasnya untuk dihabiskan, bagaimana dengan ketika makan Ustadz? Yang kedua, sholat Idul Fitri diakhirkan itu batas akhirnya mungkin sampai kapan? Terima kasih.
Baik, satu lagi. Silakan. Tenang yang lainnya ya, waktunya cukup panjang. Terima kasih, saya Danang dari Kebraun. Mau menanyakan ke bulan Syawalnya untuk 6 hari itu, apakah bisa di puasa itu tidak di awalnya 6 hari, bisa dimanapun di bulan Syawal. Kemudian yang kedua adalah apakah boleh disautukan dengan puasa rutinitas Senin Kamis. Jadi ada 2 niat begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup menarik. Untuk ibu-ibunya nanti juga bisa bertanya atau mungkin dicatat dahulu pertanyaannya dan nanti akan dibantu oleh tim mengambil pertanyaannya. Baik, yang pertama tadi dari Pak Mustaqim di Wiyung tentang polemik awal Ramadan yang tadi Ustadz Agung singgung. Insya Allah Ramadan kali ini bulan tidak berbaik hati dengan kita ya Ustadz ya, sehingga puasa kita harus berbeda. Yang ditanyakan di dunia ini, para ulama kita mayoritas menggunakan wujudul hilal atau ru'yatul hilal Ustadz. Silakan. Baik. Jadi penentuan awal bulan, baik Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, itu tidak ada wahyunya. Bukan Quran, bukan Sunnah. Tapi hanya parameter, jadi Rasulullah hanya menentukan parameter. Dengan parameter itulah para ulama kita beristihad, berupaya. Parameter itu ru'yah. Kemudian berkembang menjadi hisab. Jadi dengan parameter itu ada parameter. Artinya apa? Penentuan bulan itu murni upaya ulama kita. Karena ini upaya manusia bukan wahyu, maka hasilnya tidak eksak. Bisa beda, bisa salah, tidak benar. Rasulullah pun pernah salah. Kenapa? Suatu saat Rasulullah pernah pada saat Ramadan. Akhir Ramadan hilal nggak terlihat, disempurnakan 30 hari. Pada 30 Ramadan puasa, setelah sholat duhur ada orang Badui datang. Ya Rasulullah, demi Allah kami kemarin melihat, dibatalkan. Sekali lagi, penentuan Al-Quran itu murni ijtihad. Maka hasilnya bisa beda, bisa benar, bisa salah. Nah, untuk itu maka kita harus saling menghormati. Hanya saja begini, hanya saja bahwa pada kenyataannya, realitasnya, perbedaan penentuan Al-Quran itu hanya ada dalam tingkat wacana saja. Prakteknya selama 15 abad ini belum pernah terjadi di satu negara pernah ada perbedaan awal Ramadan, awal Syawal atau yang lain, kecuali di negara kita Indonesia saja. Ini produk khas Indonesia saja. Kenapa? Karena begini. Karena setiap negara itu punya lembaga fatwa. Setiap akhir Sya'ban, mereka bermusyawarah, bersidang namanya. Nah, musyawarah itu tujuannya menyatukan perbedaan. Maka pada musyawarah itu ada perbedaan wacana, ada adu argumentasi, tapi akhirnya tetap disatukan, ada rekomendasi. Nah, rekomendasi dalam sidang isbat itu menjadi kebijakan negara, setiap negara, kecuali di negara kita. Di negara kita ada sidang isbat, ada rekomendasi, tapi hasil rekomendasinya sifatnya informatif, boleh ikut, boleh tidak. Maka itu sering terjadi di Jakarta Senin, di Surabaya Selasa. Bahkan sering terjadi kok Jakarta Senin, Surabaya bapaknya Senin, anak Selasa, menantunya Rebu. Tiap kali di Indonesia itu. Nah, itu bahaya. Kenapa? Hampir terjadi, ini namanya ijma' sukuti. Bahwa penentuan Al-Quran itu hak negara. Setelah ada rekomendasi ulama kita, sejak Rasul itu. Kita tidak bisa bayangkan kok seandainya di Saudi yang di situ ada haji. Kemudian pemerintahnya memakai parameter seperti parameter Indonesia. Diserahkan organisasi. Kita betapa bingungnya jamaah haji nanti. Kalau haji, wukufnya kita ikut Muhammadiyah atau NU itu. Wukufnya 4 kali itu. Tuh alhamdulillah kok haji nggak di Indonesia itu. Yang kedua, nanti akan berpengaruh pada libur nasional. Instansi yang di situ negara memakai kalender hijriah, liburnya beda-beda nanti. Ada liburnya itu bisa 4 kali satu instansi, beda-beda. Maka mestinya kita itu seyogyanya, sebaiknya maka ikut keputusan pemerintah. Meskipun ini perbedaan, kita harus saling menghormati. Baik, karena
memang banyak sekali Ustadz ya. Ada yang memilih ru'yah, ada yang hisab, ada yang ittihadul matali' atau yang ikhtilaful matali' begitu ya. Ini banyak sekali di Indonesia yang berkembang, dan tadi disebutkan ini adalah made in khas Indonesia. Jadi perbedaan menentukan awal Ramadan maupun juga nanti di awal Syawal. Jadi ini adalah ijtihad ya Ustadz. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Namun sikap yang harus kita kedepankan masalah-masalah ijtihadiyah ini adalah toleransi. Karena tidak sampai menjadikan seseorang itu keluar dari Islam. Jadi kalau ada yang ambil lebih dahulu, jika itu benar, maka kita hormati tanpa menyalah-nyalahkannya, begitu insya Allah. Ya. Mungkin saya menambahkan begini. Bagaimana, dalam Ustaz? perbedaan pendapat itu, para ulama membedakan perbedaan itu menyangkut ibadah personal atau kolektif. Kalau ibadah personal nggak boleh dipaksakan. Contohnya menggerakkan jari, kunut subuh nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau ibadah yang menyangkut komunal, ibadah kolektif disatukan. Nah, Ramadan ibadah komunal, ibadah menyangkut kolektif. Syawal ibadah kolektif, maka mestinya disatukan. Baik. Maka ada kaidah fikihnya, al-imamu yarfa'ul khilaf. Pemimpin itu menyatukan berbeda dalam kaitan ibadah kolektif. Ya. Jadi disarankan ikut pemerintah kalau begitu ya Ustadz ya. Karena pemimpin tadi yang menyatukan khilaf, perbedaan-perbedaan yang ada. Kita berharap dari tahun ke tahun kita berharap terus Ustadz. Puasa Idul Fitri bisa bersama-sama. Mudah-mudahan ke depan ini bisa terwujud di negeri kita. Ya, pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Heru yang ada di Benowo tentang minum tadi, kalau sudah di tangan kita mendengar adzan disuruh melanjutkan. Ini kalau makan gimana nih Ustaz? Masih satu piring. Jadi Kemudian lagi ya, Rasulullah mengatakan wal ina'u alayat yang diangkat. Yang sudah diangkat maksudnya. Kalau nasi sudah diangkat di sendok nggak masalah. Nggak boleh yang di piring. Nah, cuman resikonya kalau makan kan keseretan makanya itu. Jadi kata wal ina yang sudah diangkat yang boleh itu. Bukan baru mencari, bukan. Itu boleh, tetap boleh. Ya. Cuman resiko tadi. Baik. Ini sebenarnya kalau pas puasa tadi lupa kita makan, harapannya ingatnya ketika sudah minum Ustaz. Jadi yang susah itu di tengah-tengah makan kita ingat gitu ya. Jadi sudah keselak dahulu. Ya, yang kedua tadi Idul Fitri disunahkan untuk diakhirkan. Ini batasannya sampai berapa Ustaz? Jadi waktu sholat id itu sama dengan waktu sholat duha. Mulainya sejak matahari terbit meninggi setinggi tombak, berakhir menjelang istiwa. Nah maka itu untuk sholat Idul Fitri itu sunahnya di awal ditakhirkan. Kenapa? Untuk menyempurnakan pelaksanaan zakat fitrah. Untuk itu Rasulullah kalau sholat Idul Fitri sarapan dulu sebelum berangkat. Beda dengan Idul Adha, sunahnya diawalkan. Untuk apa? Untuk menyegerakan penyembelihan kurban. Nah, akhirnya itu sesuai dengan kesepakatan saja. Nanti boleh takhirkan. Baik, jelas sekali. Nanti kita akan lanjut kembali. Kita jeda sejenak untuk menyimak adzan wilayah Surabaya dan sekitarnya. Baik, kita lanjut kembali. Tadi ada satu pertanyaan di segmen pertama yang belum terjawab dari yang pertama tadi tentang 6 hari di bulan Syawal. Ini bagaimana teknis puasanya? Apakah boleh kita memilih sesuai hari-hari yang kita inginkan, Ustadz? Tidak harus selepas hari Idul Fitri, kemudian hari berikutnya langsung kita puasa penuh 6 hari, begitu? Atau seperti apa? Yang kedua tadi, misalkan di bulan Syawal itu kita niatnya double, Ustadz. Yang niat puasa Syawal, juga niat puasa Senin Kamis karena bertepatan di hari Senin dan hari Kamis. Bagaimana kaidah fikihnya? Baik, untuk yang pertama tentang tata cara melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Yang paling baik dan itu adalah pendapat masyarakat ulama kita adalah ketika langsung tanggal 2 Syawal sampai 7, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Kenapa? Hadisnya man syoma Ramadan tsumma ba'ahu, langsung diikuti. Sehingga 2, 3, 4, 5 sampai 7. Itu. Tetapi mayoritas ulama mengatakan tetap boleh meskipun berseling-seling. Tidak harus berurutan. Misalnya ambil Senin Kamis saja sampai yang penting 6 hari bulan Syawal, enggak harus berurutan. Itu yang pendapat yang kedua. Kemudian untuk
menggabungkan niat. Dalam Islam itu ibadah masing-masing berdiri sendiri. Nggak boleh borong niat. Kalau borong niat selesai semua. Kalau untuk Ramadan sekaligus, niat Senin Kamis, jadi satu persatu. Ya, tapi boleh misalnya niat puasa Syawal di hari Senin Kamis, langsung dapat pahala puasa Senin Kamisnya. Kenapa? Senin Kamis itu pahalanya apa? Di hari itu Allah mengangkat amal ibadah. Maka kalau Rasul, saya senang saat amalku diangkat saat aku puasa. Maka boleh saja nanti puasa Syawalnya tepatan Senin, tapi niatnya tetap puasa Syawalnya, bukan puasa Syawal dan sekaligus Senin Kamisnya. Baik, jadi tidak boleh dirapel niatnya ya. Itu jelas sekali tadi Mas Dani yang menanyakannya. Berikutnya, oke, 1, 2, ada lagi, ya, yang belakang, Bapak bisa maju aja ya. Silakan, Bapak. Makasih Ustaz. Biasanya kalau mau indra dari dinding Ustaz. Biasanya itu kan di masjid ada ambil zakat Ustaz. Bolehkah zakat fitrah itu dananya untuk pembangunan untuk apa atau kas masjid? Yang kedua, pengertian ulil amri itu apakah harus pemerintah Ustaz? Karena katanya di Timur Tengah itu bukan pemerintah tapi mufti. Mufti, orang yang memberi fatwa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, nama saya Syaiful Bakri. Pertanyaan pertama berkenaan dengan sholat raweh dan qiyamul lail Ustaz. Apakah ketika kita sudah sholat raweh kita bisa tetap qiyamul lail atau bagaimana? Yang kedua berkenaan dengan niat puasa Ramadan, karena salah satu masjid itu pernah menerangkan bisa niat puasa itu kolektif, untuk sekali bisa 1 bulan penuh. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, jadi niatnya sehari untuk 30 hari begitu ya. Silakan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Hermaji. Yang saya tanyakan, yang pertama saya ingin tahu bagaimana cara memotivasi diri mungkin yang pertama, dan yang kedua memotivasi masyarakat kita yang kondisinya terbalik ketika semangat Ramadan itu di awal, padahal seharusnya menurut yang dicontohkan oleh Rasulullah tambah masuk di bulan Ramadan itu, di akhir Ramadan itu kita seharusnya lebih bersemangat. Pada kenyataannya di masyarakat kita, di masjid-masjid kita justru awal-awal saja yang semangat masuk masjid, sholat raweh, tetapi di akhir-akhir Ramadan justru masjid sangat sepi, kecuali di Al-Irsyad ini sangat ramai. Kemudian yang kedua, bolehkah Ustadz, tadi Ustadz pada ujung-ujungnya menyarankan untuk yang membuat puasa, awal puasa lebih dulu itu, berbeda itu, menyarankan, menganjurkan untuk mengikuti pemerintah. Bolehkah negara, Ustadz, menurut Islam itu memaksakan supaya hak siar awal Ramadan itu ada di tangan pemerintah dan melarang sekelompok orang yang membuat siar, misalnya membuat spanduk dengan menetapkan bahwa dia memulai awal Ramadannya tanggal sekian. Itu mengacaukan masyarakat. Kalau memang pemerintah tegas, mestinya punya hak untuk melarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya, semakin melengkapi wawasan kita tentang Ramadan ya. Ya, untuk pertanyaan dari Ibu-ibu sudah saya terima, nanti kita akan bahas selepas ini. Yang pertama tadi dari Mas Indra. Ini ambil zakat, tadi zakat fitrah atau zakat mal, Pak? Zakat fitrah, Ustadz, itu dananya untuk kas masjid. Ini bagaimana? Boleh atau tidak? Yang kedua tadi, makna dari ulil amri itu apakah pemerintah atau seorang mufti? Silakan. Yang pertama, keperuntukan zakat itu beda dengan keperuntukan infak sedekah. Kalau sedekah infak itu untuk kebutuhan, semua yang butuh. Orang miskin,
orang muslim, orang kafir, masjid, siapa? Itu untuk infak. Kalau zakat itu alokasinya khusus. Allah sebutkan untuk zakat itu surat yang ke-960, yaitu hanya hanya untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, kemudian fisabilillah sabil. Jadi zakat semuanya untuk orang, bukan untuk proyek. Zakat nggak boleh untuk proyek. Nah, khusus untuk zakat fitrah, bahkan sebagian ulama mengatakan zakat fitrah hanya untuk orang fakir saja. Kenapa Rasul mengatakan untuk zakat tu'matan lil masakin, zakat fitrah, yaitu sebagai konsumsi bagi orang miskin saja. Maka itu kaitan zakat fitrah, Rasul mengatakan nuhum anil soal fi hadzal yaumi. Cukup orang miskin itu untuk tidak minta-minta hari raya, berikan untuk mana. Jadi zakat nggak boleh untuk proyek, untuk kas atau yang lainnya. Ya. Jadi harus habis karena zakat harus disalurkan ya Ustaz ya. Harus habis karena zakat fitrah kalau tersalurkan batas sholat udah nggak sah. Nilainya sedekah biasa. Ini memang sering terjadi kesalahan Ustaz. Termasuk di Surabaya ini penzakatnya banyak sekali gitu ya. Tetapi yang menerima sedikit. Sehingga kadang-kadang waktu sudah hampir habis, dana zakat belum tersalurkan. Ini seperti apa konsekuensinya? Jadi begini, zakat itu dalam pengelolaannya ada 3 komponen. Pertama, akhirnya orang kaya sebagai sumber dana. Yang kedua, ambil zakat sebagai pengelola. Yang keempat, yang ketiga adalah yaitu mustahik sebagai penerima. Nah, semua perintah Allah dan perintah Rasul untuk amil itu semua pakai kata-kata namanya aktif untuk menghimpun khud wa turaddu, ambil dan serahkan. Artinya seorang amil zakat nggak boleh duduk manis di kantornya, harus aktif untuk menarik dan untuk menyerahkan. Maka zakat nggak boleh kemudian membagi kupon untuk menghimpun, harus sampaikan mereka. Yaitu bentuk aktifnya itu seorang amil zakat itu harus mengetahui kapasitasnya, sehingga nggak boleh menerima zakat banyak-banyak sementara nggak mampu untuk membagikannya. Untuk itu juga harus punya data siapa kira-kira penerima zakat itu, sehingga ketika zakat terhimpun tinggal membagikan saja dan mereka diantarkan ke rumah mereka, bukan orang miskin suruh datang antri, itu nggak boleh, bukan cara Islam itu. Kedepan ini untuk ambil zakat perlu ada diklatnya mungkin begitu Pak ya. Jadi kalau nggak punya sertifikat amil tidak boleh mengadakan zakat, supaya para muzakin orang-orang yang menyalurkan zakat benar-benar sempurna ibadahnya Ustaz. Nah, untuk itulah amil zakat itu berhak menerima zakat. Karena sebagai gaji atas pekerjaannya itu, nggak boleh ambil tenang-tenang di kantornya, nggak boleh. Dia aktif sekali, untuk itu berhak menerima gaji dari zakat itu. Ya, Al-Irsyad menerima zakat ya Pak Abdurrahman ya. Ya, insya Allah kalau Al-Irsyad ini sudah profesional Ustaz. Para amil zakatnya datanya sudah lengkap katanya, beberapa desa sudah terdata sehingga yang menyalurkan zakat melalui Al-Irsyad tidak perlu ragu lagi apakah tersampaikan atau tidak zakatnya, begitu. Baik, yang kedua tadi tentang ulil amr, ini definisinya pemerintahkah? Katanya tadi di Timur Tengah menurut Mas Indra ini ada yang memaknai sebagai mufti, pemberi fatwa. Jadi ulul amri itu yang mengurus urusan rakyat. Jadi pemerintah. Kalau mufti itu ulama. Jadi dikatakan ulama dan umarok namanya. Maka ulul amri umarok itu dari amr. Maka ini itu pemerintah ulul amri. Itu makna yang benar ya Ustadz ya. Jadi pemerintah yang dibenarkan. Kemudian tadi dari Mas Badri tentang tarawih. Apakah selepas tarawih malamnya kita masih boleh qiyamul lail atau ini istilah dan ibadah yang berbeda ini Ustaz? Ya. Jadi kalau Rasulullah mengistilahkan semua sholat setelah ba'diyah isya sampai subuh namanya sholat malam, sholat lail. Kadang-kadang dikatakan tahajud, witir, atau sholat tarwah kalau di malam Ramadan, qiyam Ramadan. Itu sholat malam. Sholat ini tidak ada batas maksimal rakaatnya. Maka kalau kita sudah ikut tarawih di masjid, ingin menambah silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah witir, nggak boleh witir lagi, karena tidak ada doa witir dalam satu malam. Dan kita boleh sholat tahajud setelah witir. Ya. Tapi sunnahnya witir menjadi penutup akhir sholat malam. Sunnahnya itu, bukan wajib. Karena banyak
yang berkembang di masyarakat kita, Ustadz, ada salah satu sholat malam itu yang dikerjakan harus tidur dahulu, Ustadz. Jadi kalau nggak tidur nggak boleh sholat itu, namanya berbeda lah begitu ya. Bagaimana nih Ustaz? Namanya malam itu bukan setelah tidur. Malam itu mulai isya sudah malam namanya. Namanya sholat malam. Maka itu semua sholat setelah bata isya itu namanya sholatul lail. Maka Rasulullah mengatakan bahkan begini, salah satunya masih ada. Kata Abu Hurairah, "Ausoni kholi Rasul bitalatin alla ada'uhunna hatta amut." Kasih Rasulullah pernah berwasiat kepada aku 3 perkara agar aku tidak tinggalkan sampai mati. Pertama, sholat witir sebelum tidur. Sebelum tidur itu wasiat Rasulullah kepada kita. Baik. Jadi sebelum tidur pun boleh ya, Ustaz, sholat malam itu. Ini juga memperjelas yang selama ini berkembang kan, seolah-olah kalau tidak tidur dulu tidak dibolehkan sholat itu, atau namanya berbeda. Ya, yang kedua tadi niat puasa dirapel ya. Di awal puasa Ramadan itu, ya Allah, saya niat puasa Ramadan mulai hari ini sampai hari terakhir nanti, Ustaz. Hari kedua dan seterusnya nggak pakai niat lagi, bagaimana? Ya, jadi memang kaitan dengan niat ada perbedaan ya. Ada perbedaan, tapi perbedaan itu antara Imam Malik dan seluruh ulama kita. Imam Malik membolehkan, tapi seluruh ulama nggak membolehkan. Dan itu lebih kuat. Karena apa? Masing-masing ibadah berdiri sendiri. Maka kalau kita batal satu, nggak mengganti semuanya kok. Karena berdiri sendiri. Kalau merapel semuanya betul itu mengulangi lagi dari awal gitu. Maka satu persatu, bukan satu. Nggak boleh kolet. Maka itu borong niat itu nggak boleh dalam Islam. Ini sama dengan yang tadi ditanyakan, cuma konteksnya berbeda ya. Jadi niat dalam satu ibadah berdiri sendiri. Ya, tadi dari penanya Bapak Darmaji ya, yang menanyakan bagaimana cara memotivasi diri, juga memotivasi masyarakat yang rata-rata semangat ibadahnya itu di awal-awal Ramadan, Ustaz. Tapi di akhir-akhir Ramadan biasanya mulai tidak semangat lagi gitu ya. Semangat juga Pak di akhir Ramadan, semangat belanja. Nah ini gimana nih Ustaz, agar kita istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, apalagi di akhir disunahkan lebih giat lagi, nih gimana agar kita lebih termotivasi lagi? Ya. Sebetulnya semangat ibadah itu sebanding lurus dengan iman. Semakin kuat iman orang itu semakin semangat ibadahnya. Kenapa? Iman memang sumber motivasi itu iman. Itu dalam keimanan apa saja, termasuk keimanan salah. Itu sumber motivasi. Kita contohkan begini. Seorang muslim yang mempunyai iman salah, namanya tatoyur. Tatoyur itu pesimis keadaan alam. Kalau nabrak kucing, ada celakain, agak-agak. Kita lihat. Seorang muslim yang mungkin iman salah ini, kalau nabrak kucing yakin celaka, maka seorang supir itu kalau nabrak kucing punya kan mesti berhenti dia. Kenapa? Karena iman kalau nggak berhenti celaka. Sebaliknya nabrak manusia lari. Kenapa? Iman kalau nggak lari digebukin. Nah kalau lain maka sekali lagi kalau kita ingin semangat ibadah, kuatkan iman itu, identik itu sudah yang lurus itu. Nah, maka itu karena iman itu sumber motivasi. Nah maka ada satu hadis begini. Bukti kebenaran iman seseorang itu ketika ibadahnya yang kedua, ketiga lebih baik. Riwayatnya begini, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fawarobihun, wa mangkana yaumu mithla amsihi fawa khosirun, wa mangkana yaumu aswa min amsihi fawa maghbunun. Barang siapa yang semangat kebaikannya lebih baik dari kemarin, itu yang berhasil. Tapi barang siapa yang semangatnya kebaikan sama saja, itu rugi. Barang siapa yang semangatnya lebih kurang, itu justru celaka. Maka dan ini sekali lagi, ini adalah kaitan dengan keimanan. Semakin orang itu iman kuat, akan lebih semangat. Maka kalau kita iman dengan hari akhir, maka semangatnya lebih. Maka semua ibadah itu, banyak ibadah dikaitkan dengan iman. Mangkana yu'minu bila rasul fal yukrim dawahu. Wa mangkana yu'minu fal. Perintah-perintah dikaitkan dengan iman. Karena iman itu sumber motivasi. Maka kalau ingin semangat ibadah, kuatkan iman dulu. Baik. Kuncinya cuma satu ternyata Pak ya. Diperbaiki lagi imannya. Ini juga seruan bagi kita semua, pribadi-pribadi muslim, dan juga para keluarga serta masyarakat, agar mari momentum Ramadan ini sebagai momentum perbaikan iman kita, sehingga selepas Ramadan harusnya juga
semakin menanjak ya Ustadz ya, karena iman kita sudah dicas selama 1 bulan. Yang kedua tadi tentang saran dari Ustadz untuk mengikuti putusan dari pemerintah terkait ibadah di bulan Ramadan. Nah, bagaimana ini peranan pemerintah ya mengatur ormas-ormas yang ada ya terkait dengan syiar-syiar Ramadan di bulan ini, begitu Pak? Punya Ya. punya hak Pemerintah maupun melarang tadi Ustadz, ini bagaimana? Ya, Jadi harusnya dilarang, bahkan diberi sanksi kalau mereka tetap melanggar larangan pemerintah. Nah, itu boleh enggak? Ketegasan pemerintah Pak ya? Iya, ketegasan pemerintah. Ini sarannya ke pemerintah Pak. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan juga kajian malam hari ini. Terima kasih Pak. Dan itu yang terjadi di negara selain Indonesia, Bapak. Di semua negara itu memang pemerintah yang punya hak untuk menentukan itu. Maka kalau ada warganya berbeda dalam penentuan ini ibadah kolektif, kena delik hukum. Di Indonesia tidak, tadi di Indonesia lagi sifatnya informatif, sikut boleh itu. Maka itu sekali lagi itu produk khas Indonesia. Di lain nggak ada Pak. Itu dikali ini 15 abad ini. Nggak pernah, negara yang menentukan, semuanya ikut, harus ikut. Ya, itu masukan buat pemerintah kita supaya lebih tegas dalam menentukan ibadah-ibadah jamaiyah, gitu ya, yang kolektif tadi itu, di mana ada satu kaidah bahwa pemimpin itu menyatukan perbedaan, tarfaul khilaf. Mudah-mudahan bisa terwujud di negara kita. Baik, kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Ini semuanya tidak beridentitas ya. Terima kasih. Yang pertama dari ibu hamba Allah semuanya ini ya. Tadi sudah terjawab, masih adakah sholat tahajud setelah sholat tarawih? Tadi sudah terjawab, sudah terwakili ibu ya. Jadi boleh ya Ustadz ya. Yang tidak dibolehkan adalah melakukan witir 2 kali dalam semalam. Nah ini pertanyaannya yang kedua juga sama nih Ustadz, tentang witirnya. Bolehkah menambah witir setelah sholat witir? Jawabannya nggak boleh ya Ustadz ya. Saya wakili jawabannya dari Ustadz. Baik, beralih ke pertanyaan yang kedua. Jika puasa Syawal, apakah harus menyelesaikan dulu qada puasa? Ini mana Ustadz prioritas yang utama? Membayar dahulu hutang puasa atau mensegerakan ibadah Syawal? Ya, kalau kita melihat hadis riwayat Muslim, mestinya tuntas dulu Ramadannya. Kalau mengatakan man shoma Ramadan thumma atbahu sitan. Barang yang puasa Ramadan diikuti. Maka kalau banyak kodok diselesaikan dulu. Cuman yang masalah ibu-ibu kadang-kadang punya halangan besar. Nah untuk ibu-ibu ini memang ada sebagian ulama kan khusus untuk ibu-ibu bukan bapak-bapak ini. Kalau memang kalau mengganti utang Ramadan akan kehilangan momentum puasa sunnahnya maka boleh. Kenapa? Utang puasa Ramadan itu jatuh temponya sampai Sya'ban. Jadi Syawal Sya'ban. Aisyah itu pernah mengkodok utang puasanya di bulan Sya'ban. Apakah Aisyah nggak pernah sholat puasa sunnah? Pernah puasa sunnah, dia suka puasa sunnah kok. Maka boleh. Tapi sekali lagi seyogianya dituntaskan Ramadannya dulu, kecuali kalau harus menuntaskan kehilangan momentumnya karena terlalu banyak utangnya. Baik, jadi seyogianya yang wajib dahulu didahulukan sebelum yang sunnah. Namun ini ada kelonggaran dari ulama kita. Ternyata tiba-tiba kita hitung kurang 7 hari begitu Ustaz waktu Syawal, maka kita dahulukan Syawal dahulu karena memang ini adalah ibadah yang berbatas, sedangkan mengqadha puasa bisa kita lanjutkan pada bulan berikutnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika Ramadan sedang hamil atau menyusui sehingga tidak bisa berpuasa, ini bagaimana Ustaz? Apakah harus membayar fidyah atau mengqadha puasa? Mana yang lebih baik? Jadi untuk wanita yang sedang hamil itu sebetulnya termasuk dalam firman Allah surat yang kedua 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi mereka yang berat puasa, maka boleh bayar fidyah. Nah, artinya apa? Wanita hamil menyusui itu baru boleh nggak puasa kalau berat. Kalau nggak berat tetap wajib puasa. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ada 3 pendapat. Kalau Abu Hanifah tetap wajib mengqadha.
Kenapa? Karena Abu Hanifah menganalogikan hamil dengan yang sakit. Suatu saat nggak sakit lagi, nggak hamil lagi, maka wajib mengqadha. Tapi dua sahabat, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, cukup bayar fidyah saja, karena kesimpulan dari firman Allah tadi, wa 'alal ladzina yutiqunau fidyatun ta'am miskin. Tapi menurut mayoritas ulama kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kalau wanita hamil menyusui itu tidak puasanya dengan alasan dua, takut dirinya lemah karena hamil menyusui, dan juga takut janin bayinya lemah karena mungkin takut nutrisinya kurang, maka atas kekhawatiran dua jiwa ini wajibnya dua, qadha dan fidyah. Nah, sekarang nih pertanyaan, yang dipilih mana? Parameternya apa? Nah, ada hadis Bukhari. Aisyah bercerita begini, ma khuyira Rasulullah SAW bainal amroini illah aro aisarahuma malam yakun ithman. Kata Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah dihadapkan pada pilihan-pilihan kecuali memilih yang paling ringan sesuai kondisinya selama pilihan itu boleh. Nah, pendapat ulama itu pilihan. Maka berdasarkan parameter itu para ulama mengatakan untuk wanita tadi, kita lihat wanita itu kondisinya bagaimana. Maka kalau wanita itu termasuk tipologi wanita yang mungkin sering hamil, ya, tiap 2 tahun sekali hamil, kalau 5 anak itu 10 tahun, 300 hari, nggak mungkin qadha. Ini wanitanya ambilnya fatwa Ibnu Abbas, qadha fidyah saja. Tapi wanita yang mungkin sekali-kali hamil, ya mungkinnya akan lebih baik mengqadha, karena asal hukum nggak puasa qadha. Tapi kalau dia bisa mengqadha, hartanya lapang, sambil qadha bantu orang miskin, qadha dan fidyah sekaligus. Ini pilihan saja. Itu menurut para ulama gitu. Ya, tadi ya jelas sekali Rasul ketika dihadapkan dengan dua pilihan, Rasul mengambil yang paling mudah, misalnya, selama itu bukan perkara yang berdosa. Baik, yang berikutnya pertanyaan tentang bagaimana kalau kita punya hutang puasa di saat mau mengqadha ternyata kena musibah sakit, apakah boleh ditunda tahun berikutnya dan apa syaratnya, Ustadz? Jadi seorang itu ketika punya hutang puasa, waktunya panjang, Syawal sampai Sya'ban. Kalau dia mau mengqadha, kemudian ada halangan syar'i lagi, ya berarti nggak mungkin bisa mengqadha. Nah, ketika ada halangan syar'i, maka dia boleh mengqadha tahun depan, tanpa ada konsekuensi yang lain, tanpa ada denda. Karena memang ada alasan syar'inya untuk menunda qadhanya. Tapi kalau nggak ada alasan syar'i, karena teledor, mayoritas ulama mengatakan sambil mengqadha wajib bayar fidyah. Karena teledorannya, dia ada sempat, dia mampu, tapi tunda, tiba-tiba Ramadan tiba masih punya utang. Atas keteledoran ini, di samping tetap wajib mengqadha, wajib bayar fidyah. Tapi kalau ada halangan syar'i, qadha saja cukup. Ya, jadi kalau tidak ada halangan syar'i, memang sebaiknya disegerakan. Harusnya begitu ya, Ustadz ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir dari Bapak Umar di Asem Rowo. Bagaimana hukumnya zakat fitrah dengan uang kepada badan amil zakat yang oleh amil itu kemudian dirupakan beras atau bahan pokok, Ustaz? Yang zakat fitrah itu termasuk fidyah, itu istilah yang dipakai Rasulullah dengan tukmatan atau it'am, makanan. Maka bentuknya harus makanan pokok. Tetapi kalau ada seorang muzaki wajib zakat tuh tidak mungkin siap untuk membeli zakat, kemudian mengamanah ke panitia dalam arti siap nggak masalah. Tapi sudah diusahakan, namanya panitia itu bisa jual beras sekaligus itu, menyiapkan untuk membeli. Tapi sekali lagi zakat fitrah itu minimal harus dengan kualitas sesuai beras yang biasa dikonsumsi muzaki itu. Jangan kemudian yang biasa dikonsumsi harga 10.000, panitia membelikan 9.000, nggak boleh. Minimal sesuai kualitasnya, harus itu. Harus disampaikan nanti. Ya, jadi jelas sekali tentang bagaimana penyaluran zakat ini ya. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, Ustadz.